Men, kembali lagi bersama kita berdua di Just for Fun. Ya, semoga kalian di rumah keadaan sehat selalu, tidak ada yang di PHK, ya kan, dapat pekerjaan yang baru. Bagi yang belum punya pekerjaan, berusahalah. Semoga Indonesia kedepannya lebih baik lagi, lebih maju dari generasi-generasi mudanya yang penuh kreativitas, yang selalu berinovasi. Gimana? Selalu berkembang. Oke. Dijauhi dari korupsi, tingkat korupsi menurun, Amin. utang menurun, Amin. pengangguran menurun. Amin. Dan yang terakhir, semoga generasi muda selalu menjauhi yang namanya narkoba. Ya, narkoba jangan sekali untuk didekati. Oke, baik. Nah, hari ini spesial buat teman-teman semua. Kita akan bahas tentang konten yang agak sedikit mistis gitu. Nah, ini cerita ini kita angkat dari di Indonesia juga. Itu wilayahnya di daerah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, Itu kalau nggak salah itu daerah Bontang ya. Bontang. Oke, Bontang. Coba Adit dibacakan dulu mengenai deskripsi dari cerita ini gimana? Rizka merupakan sesosok buaya muara dengan panjang 4 meter yang hidup berkedampingan dengan Pak Ambo yang berlokasi di Kelurahan Guntung, Botang, Kaltim. Oh, di Kaltim, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Nah, ini saya agak perjelas dulu sedikit ya teman-teman, biar kalian nanti nggak bingung ketika menyaksikan videonya ya kan Pak Dit. Jadi Pak Ambo ini, ya lokasi rumahnya ini dekat dengan muara. Nah, Pak Ambo ini bekerja di sebuah perusahaan yang lokasinya itu ya berada dekat laut tersebut. Jadi Pak Ambo ini sering ketemu yang namanya buaya. Nah, buaya ini waktu diketemu ini masih ukuran kecil lah kalau menurut dari informasi yang saya baca. Nah, itu Pak Ambo bilang kalau buaya ini usianya sekitar 9 tahun pada saat bertemu itu. Nah, sekarang kalau dihitung tahunnya sudah berapa lama sih Pak Ambo hidup berdampingan dengan buaya Rizka ini? Ini dikasih namanya buaya Rizka ya. Ntar kita jelaskan kenapa namanya buaya Rizka. Dikasih nama Rizka. Ya. Jadi Apakah Pak Ambonya yang memberikan Nah. atau apa yang memberikan? Kita Oke. sama-sama saksikan ya. kita saksikan nanti. Ini Jadi ya. kurang lebih sekitar 24 tahun saat ini. Oke lah, tanpa berlama-lama teman-teman, langsung saja ya kita saksikan videonya. Oke, kita mulai. Cekidot. Nah, ini awal perjalanan mulanya ya. Saya bersama Ambo akan mencari buaya Ekspedisi Rizka kayaknya. yang berada di muara ini. Jadi muara ini nembus ke laut, tempat habitat aslinya buaya Rizka. Tempat habitat. Buaya muara ini. Jadi kita monitor Hutan bakau. Iya, hutan bakau. Ini agak ngeri sih kalau lihat ini. dan kita akan merekam apabila kita ketemu Rizka, teman-teman. Dan kita akan mulai berjalan lagi. Karena Ini kayak spot-spot mancing udang ya gitu ya. Rizka. Jadi kita sudah mutar-mutar Hutan bakau. kurang lebih 1 jam dan kita mencoba mencari Yang lagi, nanti. teman-teman. Tetap saksikan terus video ini, teman-teman. Oke, ini ya teman-teman lihat ya, saksikan, fokus kalian tonton ini. Karena kita kehabisan bensin. Oke, kapal sudah menyala dan kita let's go. Kita let's go. Oke, ini perjalanan ya, perjalanan mau mencari si buaya Rizka ini. Dia mau kasih makan nih. Mau ke tempatnya. Ya, jadi keseharian Pak Ambo ini ya ngasih makan si Rizka ini, buaya ini. Kaltim, pupuk Kaltim. Teman-teman maaf ya, saya sambil ngerokok ya teman-teman. Emang hampir semuanya mata pencariannya di sungai ini. Iya, nelayan sih sebenarnya, nelayan. Nah itu yang Pak Ambo tuh yang Iya, hidup speed. yang pakai kupluk ini Pak Ambo. Dari dia muda teman-teman sampai dia sudah berumur kayak gini ya, merawat si Rizka ini. Nah, ini dia buaya Rizka. Nah ini yang buaya Rizka. Ih, besar ya. Besar teman-teman. 4 meter. Kan? 4 meter. Panjang. Bayangkan. Jadi kita mencari. Kalau saya ini merinding nih udah kalau melihat ini langsung di depan mata nih. Berjemur. Ah, ekornya. Wow. Wow, ini buaya muara nih sebenarnya ganas buaya muara. Buaya muara yang ganas. Ah, Jinak sekali itu. jinak ya sudah jinak ya kan. Tapi ya bagi sejinak-jinaknya buaya ya kan, kalau kita ini ya ngelihatnya gitu pasti panik gitu kondisi kayak gini. Panjang 4 meter. Lebar lagi kan, lebar Lebar lagi.
Ya Manusia kita masuk tuh dalam perut. iya. Ya kita bayangin ya kalau negatifnya gitu, negatif thinking ya kalau dilibas tuh gak selesai. Ya, ya karam Iya. kalau dilibas. Ya cuman karena ketulusan hati Pak Ambo ini ya kan sesama makhluk hidup, dia ndak melihat jenis binatangnya apa gitu kan masih makan ya mungkin disitulah binatang juga punya perasaan mungkin ya. Sama makhluk hidup pasti punya perasaan. Ya. Kalau dikasih makan nih Teman-teman, ayam nih ya, pencarian kita bersama Pak Ambo, Potongan ayam. potongan ayam. buaya Rizka. Jadi kita Besar menemukan di teman. muara ini. Dan ini kita lihat buayanya, wow, luar biasa gede. Aku berdiri nggak apa-apa kan? Masuk gede. Udah diangkat dia sebagai Iya. tidak mungkin kan. Ya udah terasa kayak anak sendiri kayaknya ya. Coba lihat matanya, beda dari mata buaya yang lain. Nggak ada kelihatan garang-garangnya, Ya matanya sayup-sayup gitu ya, Sayup-sayup. nggak tajam gitu. sipit-sipit gitu, nggak kayak pemangsa gitu. Iya kesannya nggak pemangsa. Sisiknya tuh tebal. Tapi yang anehnya kalau dia panggil gitu Rizka gitu dia muncul, kayak gitu itu yang buat anehnya gitu. Kalau saya di posisi ini auto yang depan mesin langsung tancap gas. Gua juga cuy. Ngeri cuy, 4 meter. 4 meter Tembak bayangin. lagi. Udah hampir sama nih sebesar yang dipakai nih speednya nih sampannya nih. Sampan ini. Kalau kita sebutnya di sini sampan ya teman-teman. Diikuti cuy. Iya dia merasa udah akrab nih sama Pak Ya, Ambo. diikuti. Dia mengekorin kita, ngikutin dari belakang. Dipanggil Wow, sama Pak Ambo. biasa teman-teman. Badan itu keras gitu ya. 24 tahun. 24 tahun bayangkan. Oh iya buaya Rizka ini buaya betina ya? Nah, Buaya betina. fisiknya tuh Ya, biasanya explore kayak gini nih kan yang kayak International Geographic ya kan. Nah, di Indonesia juga ada nih. Ini ada. Nah, ini Pak Ambo. Seharusnya Pak Ambo ini saingan Panji ini. iya saingan Saingan Panji. Saingan Panji. Ambo. Dia ngerawat ini. Bau amis juga, Mbak ya? Oh ya, bau amis sih kalau buaya memang agak amis. Makanya kalau bisa orang mancing spot udang ya gitu kan banyak udang biasanya di bawahnya tuh memang ada buaya. Ya menurut orang-orang lah ya. Nanti lagi Rizka ya, lain kali ya. Ujian Nomor lagi gitu lah. ya. Oke teman-teman, kali ini saya bersama Ambo mencari buaya Rizka ini. Buayanya muncul teman-teman. Nah ini channel abang ini ntar kita taruh di deskripsi ya. Kita dapatnya di channel abang ini. Kita lihatkan di deskripsi teman-teman. Di muara langsung. Jadi kita kasih makan jauh dari pemukiman penduduk di habitat aslinya. Jadi dia itu sering datang ke rumah Pak Ambo jikalau dia lapar. Oh, Sudah lama tidak datang, dia pasti datang ke rumah. dia udah ngerti gitu, udah tahu di jalan ke rumah Pak Ambo ini. Silaturahmi. Nah, ini Rizkanya. Tongeng. Wow. Iya depan rumah Pak Ambo ini di depannya tuh aliran sungai. Jadi sungai. ya, jadi dia berkunjung bisa datang langsung ke depan rumah. Ngeri sih abang gua sih ngeri. Merinding ya, saya ngeliat ini aja merinding gitu teman-teman. Bayangkan kalau kita di posisi mereka nih, langsung depan mata gitu kan buayanya. Aduh. Ditibasnya pakai ekor. Terbalik tuh sampannya. Ya tadi kembali lagi kepada ketulusan hati ya kan. Masih makan makhluk hidup. Makan enak lagi nanti ya. Ya sih dari Nggak berani ya yang itu megang. Iya. Yang itu merekam. Oh, dari matanya itu kelihatan si buaya ini enggak. Kayak tulus gitu. kabur langsung yang mancing. Nggak ada kayak garang-garangnya gitu. Oke, dan adegan ini juga jangan ditiru ya teman-teman ya karena ini memang Pak Ambo ini bukan pawang tapi karena udah terbiasa, udah kenal gitu sama buayanya mungkin ya buayanya udah ada perasaan juga gitu jinak ini sama Pak Ambo. Ini serius kayak di. Ini nggak boleh. Aduh, nggak kelihatan. Ini Rizkanya nih.
ya walaupun sejinak-jinaknya makhluk ini ya jenis reptil kayak gini ya tetap kita waspada, jangan takabur, oke? Nah, jangan kabur, itu yang penting. Ya. Besar sekali memang. Lihat ini. Takutnya masih ada sisi Buasnya ya. puasnya. Udah. Nanti lagi ya. Iya, nanti lagi nih saya. Nanti lagi. Beli yang satu aja kamu tadi. Iya. Mau beli satu lah ayamnya Iya, katanya. makan enak. Kulihat dia loh. Aku nggak lihat Mbak tadi, Bu. Badannya kulihat. Oh, bisa itu. Itu di situ. Sepi ya kayak di Muara gini ya, orang mancing-mancing gitu kan, apa nggak ngeri gitu kan? Oh, luar biasa teman-teman. Ini dekat sekali. Setengah meter. Nah, sampai. Tidak sampai. Kan nggak 30 seram-seramnya cm gitu ini. matanya, kayu-kayu kayak bukan terlalu Mm-mm. mangsa kayak buaya lain matanya. Berenang di muara. Oh di tempat dia keluar tadi itu sarangnya kayaknya ya, Ya habitatnya. habitatnya. Keras sekali ya, tapi enggak berlumut-lumut gitu ya, bersih gitu ya kayaknya. Sering dibersihin kali sama Pak Ambo. Sering dirawat cuy. Nih, teman-teman, empuk sekali nih. Nggak tajam ini. Oh, nggak tajam. Rezeki kita kali ini teman-teman. Besar. Kita menemukan Rizka langsung di muara. Rupanya gede sekali teman-teman. Kita lihat ini. Saya pegang buayanya. Dia berputar balik badannya. Au. Lebar tuh. Luar biasa. Lihat ini teman-teman atraksinya. Wow, rezeki kali ini teman-teman. Dah serat, dadah. Dia ini ngerti Sampai teman-teman. dia Jadi ngerti. iya kayak ngerti gitu. Apa yang dia omong sama Rizka. dia? Iya. Jadi ya itu tadi ya sekilas video tentang Buaya Rizka. Ya kan awal mulanya Pak Ambo ini ya bekerja di suatu proyek tadi kan. Udah lama juga nih, berapa tahun-tahun juga kerja di proyek. Yang kebetulan rumahnya juga itu posisinya di depannya itu ada sungai, anak sungai. Nah, jadi ngalir langsung ke arah laut. Nah, jadi kesan mistisnya di sini ya Pak Ambo ini pernah dapatkan mimpi. Mimpi. Ya. Mimpi. Tapi mimpinya ini Bukan Pak Ambonya yang Ya. dapat, tapi istrinya. ya Ditunjuk di dalam mimpi itu ada yang model ngasih tahu kalau nama buaya ini adalah Rizka. ya. Gitu. Jadi istri Pak Ambo ini dapat alamat lah kayak gitu ya melalui mimpi. Dari mimpi. Lagian pun yang cuma bisa lihat wujud Rizka selain dari model buaya kayak itu cuma istrinya Ambo. Pak Ambo. Oh, Pak Ambo. Ah. Jadi istrinya yang bisa Hanya istri melihat. dia yang bisa melihat wujud Sosoknya. dari buaya dia. Mm-mm. Buayanya. Mungkin dia kayak menjelma gitu kayak Ah, manusia gitu ya, manusia. tapi yang bisa melihat itu cuma istri Pak Cuma Ambo. istri Pak Ambo. Nah, di situ sisi mistisnya ya teman-teman. Nah, percaya nggak percaya ya kita percaya juga sih sebenarnya namanya mistis gitu kan. Apalagi ya namanya kayak kejadian-kejadian pernah nggak kalian dengar kayak kembarannya lahir buaya gitu kan. Itu ada juga di daerah kita juga ada. Nah, daerah kita juga ada kayak gitu. Ya mungkin di tempat-tempat kalian pun juga ada yang kayak gitu. Enggak hanya si buaya aja sih, mungkin yang lain-lain juga ada gitu kan. Ya namanya kita hidup di dunia ini ya kan. Ya nggak tahu juga ya kan. Ya, Ah, kita kan masih banyak itu rahasia-rahasia yang tersimpan di dunia ini. ya Jadi rahasia-rahasia yang gaib gitulah ya kan. kita mau percaya atau enggak sih kembali ke masing-masing gitu. Masing-masing juga. Yang penting jangan takabur. Kemudian ada lagi yang kedua, ini pengalaman dari keponakan Pak Ambo. Jadi keponakan ini main di depan rumah teman-teman. Nah si ibunya ya kan adik Pak Ambo nih, ibu dari si anak itu lagi nyuci piring di rumah. Nah ini nyuci baju berkemas rumah lah gitu kan. Jadi pada saat itu mungkin masih dengar lah suara anaknya main di depan rumah. Tiba-tiba selang 1 jam gitu kata Pak Ambo, suara anak itu hilang. Nah anak itu masih kecil, masih usia belajar berjalan kata Pak Ambo. Jadi ibunya ini panik lah kan dengan suara anaknya tidak ada kan, jadi keluar melihat anaknya itu dari tengah sungai. Udah di tengah. Nah posisinya waktu itu sungai air lagi pasang. Nah tapi anaknya itu dalam keadaan berdiri di tengah sungai. Bayangkan, itu menurut cerita yang kita angkat dari penjelasan Pak Ambo ya teman-teman. Penjelasan. Nah jadi ternyata sekali diambil ibunya anaknya itu kan, si Buaya Rizka ini dia bermain dengan Buaya Rizka.
Nah, disitulah yang membuat keyakinan Pak Ambo bahwa Buaya Rizka ini sudah benar-benar dekat gitu dengan keluarga Pak Ambo. Pak Ambo Nah, dan kemudian masyarakat setempat pun juga sudah menerima sih keberadaan itu. sudah terbiasa. Awalnya sih masyarakat Ya, juga takut. ya takut sebenarnya. Sempat kemarin pernah mau mau diambil ya kan di penangkarannya. Mau masuk model penangkaran. Nah, penangkaran gitu ya kan. Karena takutnya nanti berdampak buruk bagi warga setempat gitu kan masuk penangkaran. Cuman kata Pak Ambo, ya buaya ini Udah bertahun-tahun Iya, sama dia gitu. sama dia. Belum ada kejadian dia makan gitu. mengganggu Malahan, masyarakat apa nggak pernah. malahan buaya Rizka ini Hmm. itu ngeburu buaya-buaya lain yang pengen dekat-dekat dengan habitat manusia gitu. Iya, buaya-buaya yang buas lah kayak gitu ya, buaya-buaya hitam yang suka mengganggu gitu kan. Malahan dia ngusir, kadang kelahi kata Pak Ambo di depan rumahnya itu. Kelahi. Nah, jadi menjaga lah gitu kan. Sampai luka. Ya, sampai luka-luka buayanya, Buaya Rizka. Jadi saya salut juga sih ya, mungkin karena kedekatan Pak Ambo dan masyarakat setempat jadi sering kasih makan. Jadi kalau misalnya anak-anak kecil yang mandi di depan rumah itu selalu santai. Nah, Iya, walaupun ditemani- ada Buaya Rizka, ditemani bayangin sama ya Buaya kalau Rizka. saya bayangin itu ya merinding gitu sih, pasti seram gitu ya kan. Iya. Ya mikirnya, waduh ini bahaya nih gitu kan. Tapi ya tadi lah sih karena ketulusan hati Pak Ambo, ya ada mau ngasih makan dan segala macam, ya kayak gitulah. Jadi buayanya dekat, nggak mengganggu, nggak mesti lagi lapar sih. Rizka ini dibilang kalau misalnya lagi kangen pengen ketemu Pak Ambo dia datang. Dia datang. Iya. Tapi pada waktu sungai dalam, soalnya udah lebih lah. enak dia masuk. Iya. Sampailah saat sekarang ini sudah 24 tahun Pak Ambo berdampingan dengan si Buaya Rizka. Oke lah, mungkin pembahasan kita mengenai Buaya Rizka untuk hari ini ya sampai di sini dulu ya teman-teman. Nah mungkin nanti ada kelanjutannya kalau kita dapat materi baru kita akan bahas lagi ya kan. Kalau ada yang pengen di reaction ataupun materi-materi yang pengen kita bahas, tulis saja di kolom komentarnya. Oke. Terima kasih sudah mampir di channel kita. Jangan lupa kalian subscribe, comment, and share. Aktifkan tombol lonceng Loncengnya. notifikasi ya teman-teman. Oke. Sampai ketemu lagi Hmm. di video yang selanjutnya. Oke. Peace.